Hai, kembali lagi di SSP Simple Studio Pelajar. Kenalin, nama gue Nadia Aulia Gunawan. Kali ini gue berkesempatan bareng bintang tamu gue nih. Coba kenalin dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Lukman Nur Hakim. Lu kelas berapa? Gue kebetulan saat ini kelas 3. Oh, kelas 3 SMK. 3 SMK di SMK Cengkareng 1. Cengkareng 1 jurusan Broadcast. Oh, sama dong. Iya, bajunya sama. Lu iya sih. Lu jangan lupa masuk broadcast ya. Jangan lupa. Awas di lu. Saceng. Harus. Wajib. Wajib. Nah, gue mau nanya-nanya nih. Lu di broadcast ngapain aja sih? Di broadcast namanya kita broadcasting ya, penyiaran. Iya. Jadi kita belajar tentang ilmu itu media lah. Media. Contohnya? Kayak, radio, Radio. terus media TV kayak gitu, belajar semua ilmunya. Seru juga sih. Seru. Asik. Seru banget apa seru aja? Seru banget. Lu di SMK Cengkareng 1 nih sebagai apa sih? Ada nggak orang yang kenal lu? Karena lu apa? Hah? Karena lu apa? Ada nggak orang kenal lu karena lu apa? Mungkin ada sebagian ya, ada beberapa yang kenal gua karena kebetulan juga gua di sini menjabat sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS, Cok. Iya. OSIS. Ketua. Oke, ketua. Nih, sekarang tanggal nih 14 Agustus. Bentar lagi hari kemerdekaan. Iya, benar sekali. Lu sebagai OSIS di SMK Cengkareng 1 pasti lu nyiapin kayak lomba, terus beberapa mungkin kayak persiapan yang lain. Iya. Contohnya apa aja tuh? Banyak ya, kita persiapin dari mulai upacaranya, terus yang terlibat siapa aja di dalam upacara itu. Ya. Terus kayak mulai perlombaannya apa aja, terus ya masih banyak lagi lah. Banyak. Kayak siswanya, terus PMR-nya kita siapin, terus marching band-nya yang buat mengiringi lagu kebangsaan nantinya, terus dari paskibranya, dari teman-teman OSIS-nya yang siap ngejaga dan nge-backup kalau ada apa-apa. Siap. Terus dari pesertanya, dari guru-gurunya juga. Begitupun juga sama dengan perlombaan itu kita siapin juga, ada beberapa perlombaan yang buat murid dan ada beberapa perlombaan juga yang buat guru. Iya. Nah itu prosesnya agak begitu sulit ya, karena kita harus melewati beberapa tahapan gitu, kayak mulai mengajukan proposal, belum revisiannya. Terus kalau udah diajuin, kita sebelum diajuin proposal kan kita mikir dulu ya, kayak rapat apa aja nih yang bakal serunya, yang bakal teman-teman siswa minati nantinya. Itu harus disaring lagi, dari persetujuan dari gurunya juga, setuju apa enggak dengan perlombaan ini. Terus hadiahnya juga kita harus pikirin apa aja. Terus kalau udah itu ya udah nanti kita share ke murid-murid. Iya, oke. Yang gue tangkep kan ada lomba nih dari buat murid sama guru. Iya. Kalau murid tuh apa aja? Waduh, ini harus kita sebutin juga nih sekarang. Boleh. Ini kan abis tayang ya. Ya, di skip lah. Terus apa aja? Coba sebutin. Dari perlombaan buat murid. Ya. Gue spill beberapa aja kali ya. Kayak di kita tuh nantinya ada balap karung ya, tapi pakai helm kita. Ke helm? Oh, iya. Kayak gimana tuh? Ada lah, nanti itu sistemnya jadi pesertanya itu masuk ke karung, nanti estafet, jadi estafetnya karungnya yang estafet. Jadi siswanya masuk ke karung, diikat pakai helm. Nah nanti dari titik start ini muter ke sini, muter lagi. Nanti gantian orangnya, nah, itu cepet-cepetan. Estafetnya kita disaru. Per kelompok berapa orang tuh? Per kelompok itu sekitar 7 orang ya. 7 orang. Karena, banyak ya? Kalau banyak tuh malah kan seru. Jadi Iya siapa cepat dia dapat. Oke. Gitu. Nah titik start itu titik finishnya terdapat di titik start. Jadi yang paling cepet dia estafetnya, jadi yang menang gitu. Selain balap karung? Balap karung itu yang gak kalah serunya ada tarik tambang. Tarik tambang itu seru banget. Iya, tarik tambang tuh selain kekuatan otot tapi harus kerjasama, kekompakan gitu. pastinya. Makanya
kita, tapi ini disclaimer dulu ya. Ya. Ya, tarik tambang ini kita khususin buat cowok doang. Iya. Karena takutnya yang udah Hah? banyak yang cedera. Kasihan juga kalau Bener emang sih, sakit cewek. ya? Iya, kalau cewek tarik tambang terus ada yang cedera, kasihan gitu. Kalau cowok kan namanya laki ya, dia juga semangat banget buat mengikuti lomba tersebut, ya udah jadi kita tarik tambang. Tapi kita juga nggak lupa juga nih menyiapin P3K-nya buat di perlombaan itu. Takutnya ada siswa atau siswi yang cedera pas lagi lomba, ya kita udah ada P3K-nya. Oke, udah ada lagi? Paling Kayak guru-guru atau anak kalau SMP gitu. guru itu nggak kalah seru juga nih, ada joget balon. Joget balon. Joget Iya, balon. Jadi, joget balon. Guru ini berpasangan, nah nanti tengah-tengahnya ada balon, dia joget. Jogetnya itu mengikuti irama lagu. Kalau Iya. lagunya berhenti ya dia berhenti. Dan kalau lagunya jalan, ya dia harus joget. Dan kita harus jeli juga. Kan ada yang guru yang nggak joget gitu kan. Nah itu langsung tuh kita blacklist. Diskualifikasi. Iya, Oke. gitu. Terus ya masih banyak lagi sih sebenarnya, cuman ya masih kita. Iya, masih sih. Iya, ini rahasia. Aja, iya. Rahasia negara, nggak boleh spill. Ya hadiahnya, hadiahnya Honda. Honda Jazz. Honda Jazz ya, pasti. Jadi hadiahnya juga nggak kalah menarik sih. Itu bisa jalan-jalan ke Dubai. Ke Perancis juga bisa sih. Bisa itu. Se-RT. Se-RT sumpah. Oke. Kan ngomong-ngomong 17 Agustus tuh kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kalau ingat Hari Merdeka, masa-masa lampau tuh ada yang lo inget gak sih, kayak Perjuangannya sih. perjuangan Buat merebut kemerdekaannya itu. bener. Itu sangat pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur itu udah berjuang keras banget buat mendapatkan kemerdekaan. Nah kita sebagai milenial, sebagai generasi yang Ya, sekarang generasi sekarang nih. itu harus menghormati kalau bisa kita mengikut sertakan Nasionalisme. Iya, nasionalismenya harus tinggi, terus harus menghargai juga, Belajar para sih. pahlawan. Belajar. Jangan menyanyiakan lah itu Nyanyikan waktu dari sekarang ya. Iya, buat para pelajar juga jangan sering tawuran lah, itu nggak mencerminkan banget. Bener sih. Tawuran tuh bener-bener makan korban. Iya. Menang jadi api, kalah jadi Abu. Siapa sih? Ya. Itu enggak banget. Mending kalian ngelakuin hal bener-bener hal yang aja deh. positif di sekolah ya, buat generasi sekarang, kayak ngambil kegiatan yang ada di sekolah yang bermanfaat gitu, yang sesuai sama minat bakatnya. Jangan malah diem-diem terus tiba-tiba kena kasus atau apa gitu, malah enggak. Nah, sih. nih kata-kata bijak Bang Lukman. Ingat ya? Oke. Lu ingat ini nggak sih? PKI. Waduh. Aduh. Suram banget tuh. Suram sih. Itu masa kelamnya para pahlawan kita dulu Ya, para jenderal. yang berjuang, tapi ya parah sih. Parah banget itu. Ya, mudah-mudahan ya di masa sekarang nggak ada lah yang Iya. kayak gitu. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang baik sama Tuhan atas perjuangan yang mereka hadapin di masa lampau. Nah, ini kan 17 Agustus. Lo excited gak sih? Soalnya nih 17 Agustus tuh semua Indonesia kan ngerayain. Bener kan? Semua Indonesia ngerayain. Hal yang bikin lo excited karena 17-an tuh apa? Kalau gue sih kayak detik-detik pengen pengibaran bendera tuh. Itu yang kayaknya di istana? Seru banget. Yang di istana? Di istana, terus di sekolah itu seru banget. Kayak kan kalau upacara-upacara setiap Senin kan itu kayak udah biasa gitu kan. Iya. Nah, ini kita memperingati sebagai 17 Agustus. Karena itu mereka hikmat banget. Hikmat. Dan itu serius banget gitu, nggak ada yang bercanda. Gue deg-degan banget tuh kalau pengen pengibaran bendera, apalagi formasinya. Lagi tuh anak-anak yang bawa ini nih, Iya, pengkibar. kenapa? Keren sih itu. Keren banget. Tapi kemarin ngeliat gak? Saceng Mana tuh? yang ngibar. Keren tuh pas kibarnya, lihat gak? Lihat lah. Lihat, iyalah pasti lah. Ya kali Nanti nggak juga lihat. kita bakal nyiapin yang terbaik sih buat sekolah kita.
Banyak. Dari mulai dari awal banget nih, dari yang nggak tahu apa-apa teman-teman yang bisa jadi lancar, itu kita bakal persiapin dengan matang tentunya. Oke, nih Bang Lukman ini kan aktif banget ya di sekolah ya. Capek pasti kan? Bukan main. Capek banget. Capek terus ada nggak sih kayak gue di sekolah nih aktif banget nih, tapi orang-orang yang di sekolah tuh kayak apa sih Lukman, ribet lu. Ya itu kan penilaian mereka masing-masing ya. Kalau yang positif mungkin bisa gua ambil, kalau yang nggak positif ya udah ngapain gua pikirin gitu. Bener sih. Iya, hidup gua yang ngejalanin, dia sebagai apa? Ya udah manusia yang biasa, ngelihat udah. kita biasa aja. Biasa aja nggak gua pikirin. Iya. Nih kan bentar lagi 17-an. 17-an pasti ada upacara di ini kan, di sekolah. Tuh mereka ntar pakai baju apa? Pertama baju buat apa dulu nih, buat yang peserta gurunya atau yang muridnya? Semuanya. Itu beda-beda. Beda. Kalau yang guru itu biasanya dapat surat edaran dari dinas. Nah, dinas itu pakai baju apa, terus baru nanti dari siswanya nanti tergantung ininya ya. Kalau surat edaran dari dinasnya itu mencakup apa sama siswa, ya nanti diinfonya sesuai gitu. Tapi kalau yang biasanya sih itu siswa pakai baju adat dari daerah masing-masing. Karena kan kita kan di Indonesia itu kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Pasti kan banyak tuh baju adatnya. Nah itu kita ditampilinnya di situ kapan lagi gitu kan. Iya. Terus kalau dari PMR-nya itu biasanya pakai baju putih-putih biasa, tapi di sini ada logo PMR-nya gitu. Oh iya, yang kayak gitu. Shell, iya pam. Kalau marching band biasa pakai baju marching band, tapi kalau nggak ada ya udah pakai baju biasa, pakai baju sekolah gitu, kayak putih-putih kayak gitu. Nah kalau paskibra ya tentunya pakai baju paskibra ya. Iya pastilah. Iya, baju seragam paskibra yang udah disiapin. Kalau OSIS itu mengikuti yang arahan dari pembina sih biasanya. Ternyata mau pakai baju apa? Pakai baju adat apa? Yang enggak, tentunya ini kan gua kan tinggal di Jakarta ya. Gua pakai baju adat Betawi. Sipitung. Baju Sipitung yang merah-merah gitu ya, yang serem. Boleh. Pakai sarung di mari. Di mari apa di mari ya? Begolok. Keren. Pantun dong. Waduh. Coba bisa nggak pantun? Jangan minjem 100 tapi. Bisa nggak? Aduh, masa sekarang nih? Oh iya. Nanti aja lah. Oke. Sun. Son. Part 2 nanti. Part 2 nanti dikasih pantun sama Babang Lukman. Boleh. Oke nih. Kemerdekaan udah hal yang pasti semua orang rayain, terus pasti kan setiap tahun ada nggak sih yang mau lu sampein kayak buat generasi sekarang nih? Buat generasi sekarang nih. Iya. Khususnya yang kecil juga boleh buat sih. Pelajar nih ya. Buat pelajar. Buat pelajar pesan gua satu, jangan tawuran nih. Karena zaman sekarang nih itu benar-benar marak gak sih? Kayak sehari-hari tawuran tuh. Iya, keseharian. Kayak udah jadi makanan sehari-hari gitu. Jadi kalau bisa sih ikut kegiatan positif yang di sekolah. Iya. Jangan nggak ngikut apa-apa tapi lu di luaran tawuran gitu, mengikuti hal yang nggak benar, itu jangan tuh. Kalau bisa ngikut sesuai fashionnya lah. Fashionnya apa nih di sekolah? Misalnya kalau yang laki nih kebanyakan futsal, ya udah lu ngambil futsal aja. Oke, futsal. Itu kegiatan yang positif juga, ya kan, mengasah skill, kemampuan, kerjasama, itu juga bisa. Kalau emang mau yang fashionnya di paskibraka, di paskibra dia mau jadi pengibar apa, bisa masuk paskibra. Mau masuk OSIS bisa juga, mau masuk apa tergantung fashionnya masing-masing.
Asal jangan males-malesan sih. Iya, jangan. Kalau jangan ada bikin- kemauan pasti ada jalan. Bener banget. Jangan bikin hati orang tua tuh sakit gitu. Kecewa. Ya, jangan kecewa. Terus juga jangan bikin malu nama sekolah. Iya. Kayak gitu. Itu kan bikin malu nama sekolah. Jangan Oke. kayak gitulah. Makasih Bang Lukman udah jelasin. Kita bakal terusin nanti. Jangan kemana-mana. Oke? Hai, kembali lagi di SSP Simple Studio Pelajar. Nah, setelah berbincang-bincang tadi yang banyak gua tanyain, ada satu nih. Nah, lu kan sebagai pemuda milenial nih, Gen Z ya? Gen Z. Ya, sekitar 2000-an. Ada nggak sih yang mau lu sampein kayak sebagai pemuda yang punya nasionalisme di era-era sekarang? Nah, ada sih beberapa. Yang paling utama itu kita harus mengamalkan Pancasila ya kan? Ya, Pancasila. Sesuai sama Pancasila yang pertama itu kayak ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus takwa terhadap Tuhan, harus Pasti. sholat, mengaji, dan Ibadah sesuai iya, agamanya masing-masing. Dan kita juga jangan lupa nih, karena kita mau 17-an ya. Ini nggak mesti 17-an aja Iya sih. sih, setiap hari sih. Setiap hari itu kita harus mendoakan khususnya tuh mbak pejuang-pejuang para pahlawan yang udah gugur di medan perang. Di medan perang Iya. pasti. Yang Terus kedua, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sesuai dengan Pancasila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus punya sopan santun nih sama orang yang lebih tua. Sama teman-teman kita juga, kalau kita mau dihormatin ya kita harus bisa menghormati gitu. Iya. Jangan lu nyeleneh aja. Iya, jangan mau dihormatin tapi kita nggak bisa menghormati orang. Benar-benar. Gitu. Kan banyak nih di zaman sekarang gitu kan yang nggak sopan gitu, apalagi sampai lebih tua itu banyak banget. Karena adab di atas Ilmu. Pasti lu harus nerapin itu dulu sebelum lu punya ilmu. Adab tuh paling penting. Yang paling ketiga, Yang ketiga Persatuan Indonesia. Yang kita bahas sekarang nih, Persatuan Iya, Indonesia. benar Apalagi banget. sekarang udah mau 17 Agustus, ya kan? Contohnya kayak apa? Jangan kita kan dari Indonesia itu kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jangan kita membeda-bedakan ras, suku, agama, apalagi rasis itu nggak boleh banget. Sarah sih. Iya. Anak zaman-zaman sekarang tuh sering banget ngejok Iya. tentang rasis, Ya, sara. walaupun itu jatuhnya jokes ya, tapi kalau buat orang yang Yang ngerasain yang iya, itu sebagai sebenarnya sakit itu, sih. sakit sih. Iya, jangan seperti itu. Kita harus bersatu. Apapun agamanya, dari suku mana dia berasal, kita harus saling bersatu gitu. Kita harus buktiin bahwa kita ini bisa gitu. Bersatu kita teguh. Percaya kita runtuh. Nah, sekarang yang keempat nih, Mas. Yang keempat, Persatuan Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Nah, itu. Setiap warga-warga Indonesia pasti harus adil. Jangan sembrono kayak lu pernah nggak sih ngeliat orang maling nih tiba-tiba dipukulin sama warga? Oh iya, itu Kan sembrono ya, iya, itu nggak main boleh. hakim sendiri sih. Bener, main hakim Iya, sendiri. apalagi kita di tanah yang ini yang Negara hukum. bener banget. Jadi jangan sampai lah. Emang emosi kita boleh, tapi Boleh. ingat ini kita negara hukum, biar pihak yang berwajib aja gitu yang Betul. menangani kasus. Itu dan yang terakhir Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. ketuhanan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita tuh harus adil nih sama semuanya ya kan. Jangan berbuat yang nggak adil lah gitu. Iya. Pokoknya kita harus adil, berbagi semua rata, jangan pelit. Pelit. Ya misalnya dia punya kuasa. Dia punya kuasa jadi serah. Padahal dia salah. Nggak boleh. Jangan gitu. Kayak, lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi buat gua enggak. Buat gua enggak. Nggak boleh. Ya, kita harus adil lah sama warga Indonesia itu. Lu ada nggak sih kayak kata-kata terakhir nih sebelum penutupan? Nah, buat kita semua nih ya, itu pokoknya
sukses terus buat Sukses. semuanya, Betul. karena sekali merdeka tetaplah merdeka, tidak ada rasa lemah dan tak berdaya. Jadi harus Wazir. semangat terus, harus merdeka. Iya. Karena kita temanya juga kemerdekaan, ya kan? Kemerdekaan. Menyambut kemerdekaan yang ke-78 tahun. Oke, ini kita mau sampaikan nih buat seluruh Indonesia 78 tahun kita harus Merdeka. merdeka. Selamat hari kemerdekaan. Oke. Teman-teman makasih. Oke, Mbak Nadia, sukses Oke. terus. Ya, selalu buat lu juga. Oke, siap. Oke, terima kasih buat yang udah denger kita berdua ya. Sampai bertemu di SSP selanjutnya. Bye bye. Bye.